Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman petambak, teman-teman petani, khususnya petani muda, petani milenial. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman YouTube saya ini, biar YouTube saya ini berkembang dan kita tiap hari bisa sharing pengalaman, sharing tukar pikiran, dimana kita sebagai petambak atau petani muda harus banyak-banyak berinovasi, atau kita banyak-banyak belajar ilmu supaya petambak ini, petambak khususnya petambak muda bisa berinovasi tiap hari. Untuk hari ini kita update padi, karena di wilayah sini sudah musim tanam padi. Padi ini sekarang sudah memasuki usia 24 hari, dimana dari masa tanam padi sampai sekarang itu sudah memasuki usia 24 hari. Kita lihat perkembangannya cukup baik, anakannya juga banyak dan sedikit berembun karena pagi hari ini cukup dingin, cukup apa ya, bisa dikatakan kayak bahasa Jawanya itu mendiding. Ya, mohon maaf untuk video ini saya sedikit goyang-goyang karena kita menggunakan HP saja. Kita lihat di pertumbuhannya alhamdulillah cukup baik, cukup bagus. Intinya kita harus berusaha, kita harus belajar. Karena apa? Petani-petani sekarang kita itu harus berinovasi, kita harus bisa mengikuti zaman. Dari zaman yang dulunya kita hanya bergantung dengan pupuk kimia, kita harus berinovasi dengan pupuk organik kita jalan lagi. Monggo teman-teman untuk mengikuti. Ya, ini yang kemarin yang sudah saya buat video habis pemupukan ini rumput, tapi ini kayak agak, yang sebelah tadi itu agak stres padinya. Nah, yang ini alhamdulillah cukup baik, cukup bagus. Kita ini langsung di lapangan, jadi tidak apa ya, bisa dikatakan tidak mengada-ngada atau apa, karena kita langsung praktik di lapangan. Untuk musim tanam padi di wilayah sini itu di bulan Juni sampai bulan September. Nanti ke bulan Oktober itu kita melihat musim hujannya. Apabila musim hujan sudah ada, itu bisa dikatakan besok kita bisa musim tanam ikan lagi. Jadi kita mengikuti cuaca, dimana cuaca juga masih belum bisa menentu apakah besok hujan, apakah besok belum hujan. Itu kita harus bisa bisa dikatakan bisa belajar dari musim. Karena apa? Kalau nanti kita pada saat musim hujan kita tanam padi itu, wah, penyakitnya itu cukup banyak. Dengan ditambah nanti kita biaya bengkaknya itu di pengurasan airnya. Jadi kenapa kok kita harus bisa harus bisa memprediksi, karena takutnya nanti ya itu tadi kejadian, satu, penyakitnya itu banyak, dua, kita bengkaknya di desa kita. Karena apa? Tiap hari harus kita kuras. Beda lagi kalau nanti kita udah musim tanam ikan, itu kita sangat membutuhkan airnya. Jadi untuk petani-petani, khususnya petani-petani muda, kita itu harus berinovasi, kita harus berinovatif. Intinya jangan sampai kita berputus asa. Kita harus mengedukasi petani-petani yang sudah sepuh, petani-petani yang sudah bisa dikatakan hanya bergantung dengan pupuk kimia. Kita itu harus mengedukasi beliau-beliau ini biar nanti kita bisa berubah ke pupuk organik. Sama kayak hanya kita di musim tanam ikan kita juga tidak pernah memakai pupuk kimia. Kita hanya memakai pupuk fermentasi atau pupuk di mana pupuk itu tidak berbahaya buat ikan, buat plankton, atau buat mikroorganisme yang lain. Jadi gunanya kita memakai pupuk organik atau pupuk fermentasi itu kita menambahkan mikroorganisme atau plankton yang ada di air. Jadi kalau nanti kita memakai
pupuk kimia itu cukup cukup baik perkembangannya, cuma jangka panjangnya itu sangat-sangat dirugikan apabila kita bergantungan dengan pupuk kimia. Kita boleh memakai pupuk kimia, cuman jangan sampai kita berterusan atau bergantung gitu. Sama halnya padi ini saya tidak hanya memakai pupuk kimia, saya juga memakai pupuk organik, dimana pupuk organik ini nanti gunanya untuk nanti pas kita tanam ikan, musim tanam ikan. Jadi kita itu harus memikirkan seperti itu, bukan semata-mata kita biar padinya cukup tinggi, cukup baik, cukup bagus perkembangan. Enggak, kita harus bisa memposisikan dimana nanti ini kan jangka panjang untuk musim tanam padi atau musim tanam ikan. Jadi itu intinya kita itu harus bisa mengolah tanah itu biar tidak sampai ada racun atau apa. Oke, itu saja yang bisa saya buat dalam video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Khususnya petani-petani muda, jangan putus asa, kita tetap berusaha. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.